Assalamualaikum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membuat sebuah model siklus air sederhana dengan alat dan bahan. Yang pertama ada 2 buah mangkuk besar dengan ukuran kurang lebih 1,5 liter atau bisa menggunakan toples transparan, 2 buah mangkuk kecil, plastik transparan, karet gelang atau tali pengikat lainnya, air, es batu, batu kerikil, dan gelas ukur. Cara kerjanya adalah, tuanglah air dengan volume sekitar 500 ml ke dalam mangkuk besar. Upayakan volume air sekitar 1/3 mangkuk. Letakkan mangkuk kecil di tengah mangkuk besar yang telah diisi air. Tutuplah mangkuk besar menggunakan plastik transparan, lalu ikat dengan tali pengikat atau karet gelang. Dan pastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam mangkuk besar ya teman-teman. Letakkan batu kerikil kecil di atas tengah-tengah plastik transparan. Upayakan posisi batu kerikil kecil tepat berada di atas mangkuk kecil. Letakkan 3 potong es batu kecil di atas tengah-tengah plastik transparan dan upayakan posisinya tepat berada di atas mangkuk kecil. Dedahkan peralatan tersebut di bawah sinar matahari selama 2 jam. Pada perlakuan dengan menggunakan es batu, setelah 1 jam didapatkan tetesan-tetesan air pada plastik transparan. Air pada plastik transparan ini berasal dari proses evaporasi air pada mangkuk besar dan juga pengembunan oleh es batu. Es batu membuat suhu pada atmosfer atau plastik transparan menjadi dingin, sehingga membuat uap air menjadi lebih dingin dan meningkatkan laju kondensasi. Air hasil kondensasi kemudian jenuh, lalu akan menetes ke bawah atau disebut dengan presipitasi. Pada perlakuan dengan menggunakan kerikil, didapatkan hasil setelah 1 jam pada permukaan plastik transparan terdapat butir-butir air. Panas matahari menyebabkan air pada mangkuk besar menguap, dan uap air akan mengembun pada plastik transparan menjadi butir air. Dalam siklus air, proses ini disebut dengan evaporasi, di mana air akan menguap menjadi uap air ke atmosfer. Butir-butir air tersebut akan semakin banyak dan kemudian akan mengalir menuju ke arah kerikil. Proses ini disebut kondensasi, yaitu proses di mana terjadinya perubahan molekul gas dan menjadi cair. Setelah 2 jam, baik perlakuan yang menggunakan es batu dan perlakuan yang menggunakan batu kerikil, terjadi proses runoff, yaitu di mana air akan tergenang di dalam mangkuk kecil. Pada mangkuk yang menggunakan perlakuan dengan menggunakan es batu, didapatkan tetesan-tetesan air di dalam mangkuk kecil. Begitu juga dengan perlakuan yang menggunakan batu kerikil. Didapatkan tetesan-tetesan air pada mangkuk kecil yang lebih sedikit volumenya dibandingkan dengan perlakuan sebelumnya. Setelah dilakukan pengukuran, terjadi perubahan volume air pada mangkuk besar. Volume pada mangkuk besar yang diberi perlakuan dengan menggunakan es batu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Sedangkan volume pada mangkuk besar yang diberi perlakuan dengan menggunakan batu kerikil menjadi lebih berkurang daripada sebelumnya. Perbedaan hasil dari 2 perlakuan ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Pada perlakuan yang menggunakan batu es yang mengembun menyebabkan suhu udara menjadi dingin, sehingga uap air berkondensasi. Udara dingin menahan lebih sedikit uap air daripada udara hangat. Sedangkan suhu pada perlakuan yang menggunakan batu kerikil lebih hangat karena panas pada matahari terperangkap. Dan juga kerikil pada permukaan plastik transparan akan menangkap panas. Udara yang panas menyebabkan uap air tetap berada di udara dan tidak mengembun menjadi hujan. Sekian video mengenai siklus air yang kami tampilkan. Semoga bermanfaat ya.